Jadi instrumentasi itu tidak sekedar penginderaan. Kalau penginderaan saja itu instrumen pengindera. Musik, alat-alat musik itu disebut instrumentalia. Alat-alat untuk pemproses pengolah sinyal itu disebut dengan atau instrumen pengkondisi sinyal. Salah satu contohnya adalah pengubah sinyal dari digital ke analog, analog ke digital, pengubah domain dari temporal ke frekuensi ke spasial, pakai FFT dan seterusnya. Multiplex itu untuk menggabungkan, mengalihkan, menjumlahkan, membagi dan seterusnya. Itu semua masuk di peralatan atau instrumen pengkondisi sinyal. Kalau sensor, aktuator, transducer itu adalah instrumen untuk pengindera atau sensing device. Jadi instrumen itu bisa disebut sebagai device, bisa disebut sebagai aperture, bisa disebut sebagai instrumen sendiri, tapi secara umum instrumen itu bisa sensing device, bisa conditioning, bisa control, bisa expression. Itu instrumennya. Instrumentasi itu adalah, kalau instrumentasi tidak hanya bagian, jadi kalau instrumentasi itu paling tidak terdiri dari beberapa instrumen. Jadi misalkan ada sensing device sama conditioning, sensing device sama instrumen I/O, sensing device sama kontrol. Jadi gabungan dari beberapa instrumentasi, gabungan dari beberapa instrumen, sehingga membentuk suatu sistem. Instrumentasi itu adalah sistem, membentuk suatu sistem. Sistem bisa terbentuk dari sistem-sistem kecil menjadi sistem besar, atau dari beberapa plan. Nah, itu instrumentasi. Sehingga kalau dikatakan instrumentasi itu hanya perangkat elektronik saja, tidak. Instrumentasi itu bisa perangkat elektronik, bisa gabungan elektronik pneumatik, bisa gabungan pneumatik hidrolik, optik, dan seterusnya. Sehingga instrumentasi itu menyangkut berbagai macam instrumen yang tergabung dalam suatu sistem untuk melakukan proses kontrol, proses pengendalian, proses pengolahan, dan seterusnya. Jadi instrumentasi itu suatu kombinasi atau suatu sistem yang terdiri dari beberapa instrumen untuk melakukan suatu proses, entah itu proses pengendalian, proses pengolahan, proses pengkondisian, atau proses analisis, atau gabungan dari beberapa proses. Sehingga secara umum ini salah satu contoh instrumentasi untuk kontrol loop tertutup. Jadi ini instrumentasi untuk kontrol loop tertutup. Nah, dalam instrumentasi disebut loop karena di sini ada loop ini, umpat balik. Ada pengindera, ada instrumen masukan, kemudian digabungkan di pengkondisi sinyal. Dari sinyal yang terkondisikan dianalisis, kemudian dipergunakan untuk melakukan pengendalian. Setelah diperoleh pengendalian, dikeluarkan untuk dikondisikan untuk mengatur luaran. Kemudian juga dipakai untuk langsung mengontrol luaran. Jadi kalau di sini luarannya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan luaran, kalau di sini luarannya sudah sesuai dengan
kontrol, data yang dikontrol atau data yang diingin. Nah, kemudian kalau sistemnya sistem loop, kontrol loop itu artinya kontrol tertutup atau terbuka. Dalam hal ini tertutup. Jadi ada umpan balik. Apa yang sudah dikeluarkan ini diukur. Jadi di sini ada karena itu di sini ada pengkondisi sinyal, di sini untuk mengeluarkan sinyal yang dikeluarkan itu diukur ulang apakah sinyal itu sesuai untuk sudah sesuai atau belum. Kalau dianalis di sini, jadi sinyalnya diukur ulang, kemudian dianalisa. Kalau belum sesuai, misalkan motornya bergerak terlalu cepat, maka dipelankan. Setelah diukur kecepatannya, dianalisa, dilakukan pengontrol. Nah, ini salah satu contoh sistem kontrol loop tertutup. Ini contoh kontrol loop tertutup juga, tapi masuknya tidak di bagian pemproses, tapi sebelum pengkondisi sinyal. Ini tertutupnya tapi agak lebih lebar. Nah, di sini kalau tadi dibandingkan dengan keluaran, kalau ini dibandingkan dengan masukan. Jadi masukan dibandingkan dengan luaran. Kalau tadi luaran dengan kontrol, kalau ini luaran dengan masukan yang dibandingkan. Jadi kalau yang ini keluarannya dibandingkan dengan masukan yang sudah diproses. Kalau yang ini masukan langsung dibandingkan dengan luaran. Kemudian dipakai untuk melakukan proses. Nah, mungkin ini saya ambilkan dari ininya mahasiswa. Membedakan antara plan, sistem, dan instrumen. Kalau plan itu biasanya terdapat beberapa sistem kecil. Plan sendiri nanti bisa berada di dalam sistem besar. Sedangkan sistem itu biasanya terdiri dari beberapa instrumen. Jadi kalau instrumen sendiri bisa terdiri dari beberapa komponen peralatan. Jadi instrumen sendiri bisa berupa piranti, peralatan, atau komponen-komponen elektronik, komponen-komponen pneumatik, komponen hidrolik, itu instrumen. Sistem itu beberapa instrumen yang tergabung dalam suatu proses atau misalkan sistem penginderaan, ya berarti proses untuk mengindra atau mengukur. Sedangkan plan itu biasanya terdiri dari beberapa sistem yang membentuk suatu proses. Nah, yang bersifat sebagai controller itu misalkan mikroprosesor, komputer, controller. Kemudian peralatan penghubung, salah satu contohnya misalkan ini USB, kemudian Visa, kalau Visa ini biasanya berupa kartu, kemudian GPIB, bentuk GPIB. Yang ini adalah portal atau hub yang dipakai untuk menghubungkan ke perangkat luaran atau perangkat masukan. Kemudian perangkat penampil, misalkan LCD atau layar komputer atau yang lain. Kemudian, nah, lalu apa kaitannya dengan LabVIEW tadi? LabVIEW itu adalah salah satu bentuk dari instrumentasi virtual. Kenapa disebut virtual? Karena semua perangkat ini tadi, perangkat instrumentasi, jadi perangkat ekspresi, kontrol, instrumen, pengkondisi sinyal,
Penyensor ini semua bisa dibentuk dalam bentuk software. Jadi sensornya ya berupa software, ADC-DC-nya software, driver, USB, ini juga berupa software, controllernya ini juga berupa software, ekspresinya ini juga berupa software. Nah, LabVIEW bisa membuat instrumentasi, bisa membuat plan dengan menggabungkan beberapa instrumen ini. Semua instrumen ini dalam instrumentasi virtual dibuat virtual, sehingga tidak ada wujud fisiknya, semuanya dalam wujud perangkat lunak yang diwakili dengan bentuk atau gambar-gambar blok diagram yang di dalamnya itu sudah berupa komponen, baik itu sensor, pengkondisi, peralatan input-output, peralatan kontrol atau peralatan ekspresi. Sehingga instrumentasi virtual itu berisi semua peralatan atau semua instrumen dalam instrumentasi itu yang dinyatakan dalam komponen-komponen dalam bentuk diagram yang mereka untuk membentuk suatu sistem itu digabungkan dalam bentuk program yang digambarkan dalam aliran data atau biasa disebut dengan data flow. Kemudian juga untuk LabVIEW itu juga dia berupa tidak hanya sebagai instrumentasi, dia juga sekaligus sebagai antarmuka. Jadi dia sebagai portal atau interface juga ke perangkat keras. Pemrogramannya bagaimana? Dengan cara drag and drop. Jadi tidak seperti pemrograman biasa yang ditulis, tetapi dinyatakan dalam gambar-gambar yang tinggal taruh-taruh dihubungkan sehingga terjadi proses pengaliran data. Nah, dalam instrumentasi virtual, yang dimaksudkan instrumentasi virtual tidak hanya berupa perangkat lunak. Sini perangkat lunaknya adalah LabVIEW, tapi dia juga mengandung perangkat keras. Perangkat kerasnya contohnya adalah perangkat komunikasi. Ini USB, GPIB, ini bisa berupa kartu, bisa berupa software, bisa berupa kabel. Kemudian FPGA, ini perangkat untuk menulis, jadi sistem yang dibuat dalam perangkat lunak tadi, dalam LabVIEW, ini bisa diwujudkan dalam bentuk proses kontrol, dalam bentuk IC, yang dituliskan melalui perangkat yang disebut FPGA, Fast Programming Gate, hanya lupa. Nah, ini untuk menulis ke dalam bentuk IC, jadi membuat komputer, membuat mikroprosesor dari program yang sudah dibuat di LabVIEW tadi, sehingga proses kontrolnya dijadikan yang sudah disimulasikan dan menghasilkan misalkan kontrol umpan balik sudah betul, sudah valid, dibuat dalam suatu sistem yang ditulis ke dalam suatu IC melalui FPGA. Nah, kemudian untuk berkomunikasi dengan perangkat keras, misalkan dengan motor besar sampai misalkan ratusan watt atau gigawatt, harus mempergunakan driver supaya ini tadi IC-nya tidak hancur akibat arus besar.